cerita masalah Pawitra itu sebab bingung. Bingungnya karena makin hari saya tuh merasa semakin nggak tahu tentang Pawitra. Begitu banyak, begitu kaya data yang terhampar di Pawitra ini dan mencakup kurun waktu yang sangat panjang. Sangat beruntung karena mulai 2013 saya direkrut oleh tim ekspedisi Pawitra di bawah naungan Ubaya Surabaya. Kami hanya berempat waktu itu, tapi berjuang keras untuk mendapatkan data semaksimal mungkin tentang kekayaan cagar budaya di Pawitra. Dalam waktu yang relatif singkat lah, kalau dibanding sama peneliti zaman Belanda kami nggak ada apa-apanya. Ternyata di Pawitra terbukti memang tidak hanya data yang tersimpan pada Dinas Purbakala Belanda, tapi kita jauh melampaui apa yang mereka pernah dapatkan. Terakhir, konfirmasi saya dengan anggota tim yang senior, Pak Hadi Hidomulyo, total temuan kami dari puncak Pawitra sampai di bagian bawah itu mencapai lebih dari 350 titik. Tinggalan arkeologi semuanya, meliputi candi ataupun yang berunda, kemudian gua pertapaan dan patirtan, termasuk kemungkinan di bagian bawah itu bisa mengarah kepada pemukiman kuno. Jadi kalau bicara mengenai Pawitra, mungkin ini bisa menjadi satu kuliah khusus ini yang butuh waktu lama ya. Nah, tapi saya tertolong karena tema di belakang ini lebih menyempit. Walaupun menyempit, tapi ini menggelitik sekali. Karena terus terang apa yang terdapat di wilayah Genting, Jedong ya, itu di mata kami para pemerhati sejarah kuno dan arkeologi plus epigrafi itu menyimpan misteri yang layak untuk disibak. Disibak bukan hanya begini, tapi harus dengan kacamata akademik. Apa yang saya sampaikan ini semata-mata untuk membawa pada kalayak bahwa khasanah sejarah budaya kita di wilayah Pawitra, khususnya di wilayah Jedong, itu pun sudah sangat menarik. Saya sendiri tidak pernah habis pikir bagaimana leluhur kita dulu mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa. Dan sampai hari ini kita bahkan tidak mampu menandinginya atau mewarisi ilmu itu. Kalau besok ada beberapa dari kita yang menyempatkan diri untuk ke Gapura Jedong, kemudian syukur bisa melihat sumber mata airnya, informasi yang bisa sampaikan tentang Jedong ini benar-benar luar biasa. Pertama, saya akan membuka dulu dengan data. Jadi kami di bidang akademik itu senantiasa berbicara berbasis data. Tanpa data tidak akan ada kisah sejarah. Jadi mohon maaf kalau barangkali uraian saya ini membuat dahi berkerut ya. Karena harus sedikit ikut mikir ini. Yang pertama terkait dengan nama Wotan Mas Jedong dulu, sebelum nanti mengarah kepada yang spesifik. Nama Wotan Mas Jedong itu kalau kita lacak berdasarkan data sejarah, ternyata ada unsur akal-akalan. Jadi ceritanya kalau kita melongok pada data sejarah, terutama pada peta lama, Belanda dulu sudah mencatat bahwa wilayah Wotan Mas Jedong itu di masa lampau namanya sudah Jedong. Sudah Jedong tanpa kata depan Wotan Mas. Nah, mengapa
ditambahi wotan mas di depannya. Ternyata ini ada campur tangan atau rekayasa seseorang. Jadi ada ahli dari orang Belanda yang terobsesi berdasarkan kajian yang dia lakukan. Dia terobsesi bahwa Erlangga yang dikabarkan dalam sebuah prasastinya pernah berkeraton di Wotanmas, itu dia klaim adalah Jedong itu sendiri. Nah, dari upaya beliau mempublikasikan gagasannya itu berpengaruh kepada persoalan penyebutan dalam nama geografis. Akhirnya muncullah suatu bayangan atau suatu gambaran seolah-olah masyarakat percaya bahwa Jedong itu mempunyai kaitan dengan Wotanmas yang diduga istana Erlangga. Akhirnya muncullah peta yang lebih muda usianya, itu bukan lagi bernama Jedong, tapi Wotanmas Jedong. Menurut saya ini sebenarnya dalam bahasanya Bakun ini belawur namanya. Ya, mungkin banyak yang tidak tahu Bakun ya. Tapi maksudnya bahwa ini mengaburkan sejarah sebenarnya, ya, mengaburkan sejarah. Tidak. Jadi kalau kembali pada peta kuno, katakan anggap saja kita mengambil peta dari abad ke-19, nanti ketemu bahwa desa Wotanmas Jedong itu dulu tidak ada kata Wotanmasnya, nggak ada. Dan ternyata dari kajian-kajian selanjutnya, wilayah Pawitra ini boleh dikatakan clear dari campur tangan Erlangga. Sehingga sekaligus mohon maaf, ini juga terkait dengan apa yang sudah marak di masyarakat di bagian Pawitra sendiri. Ada situs yang sangat terkenal yaitu Petirtaan Jolotundo yang sampai sekarang banyak disebut sebagai petilasan atau peninggalan dari Prabu Erlangga. Ya, karena sudah saya sebutkan, maka saya pertegas lagi mengapa penyebutan itu menjadi tidak relevan. Karena angka tahun yang dipahatkan pada Jolotundo itu sangat jelas, 899 Saka.